Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romina dari Lokal 2A PGMI. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas final tes Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Hardianti Rahmah MPSI. Yaitu di sini saya akan menjelaskan semua makalah yang telah dipresentasikan serta menjelaskan manfaat mempelajari psikologi pendidikan. Langsung saja saya akan menjelaskan makalah yang pertama, yaitu interaksi edukatif dan komponen-komponennya. Yang pertama, pengertian interaksi edukatif yaitu hubungan timbal balik antara guru dan siswa, dan di dalamnya terdapat berbagai komponen-komponen untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai yang diinginkan. Selanjutnya, komponen-komponen interaksi edukatif. Di sini ada 7 komponennya. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran mengumpulkan seperangkat norma yang diajarkan kepada setiap siswa. Yang kedua, materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan elemen inti dari kegiatan interaksi edukatif. Tanpa materi, proses dialog pendidikan tidak dapat berfungsi. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar. Ini juga merupakan kegiatan inti pendidikan. Segala sesuatu yang diprogramkan akan dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, metode pembelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru memerlukan metode untuk tujuan pembelajaran, seperti metode ceramah dan lain-lain. Yang kelima, media pembelajaran. Media pembelajaran yaitu alat yang digunakan sebagai pelengkap proses pembelajaran seperti bola dunia, gambar, slide, dan lain-lain. Yang keenam, sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran bisa diambil dari buku atau pengalaman si pendidik. Dan yang terakhir yaitu evaluasi atau penilaian. Evaluasi atau penilaian ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh tentang nilai keberhasilan dari siswa dan nilai keberhasilan pengajaran guru. Dan yang terakhir adalah peran interaksi edukatif dan komponen-komponennya, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang merangsang, memfasilitasi pemahaman yang mendalam, memberikan dukungan yang dibutuhkan, serta mendorong pengembangan keterampilan sosial dan kognitif peserta didik. Selanjutnya, penjelasan makalah 2, yaitu variasi individual, gaya belajar, gaya berpikir, kepribadian, dan temperamen. Langsung saja, pengertian variasi individual adalah perbedaan antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya dalam proses pembelajaran atau perbedaan cara mempersepsikan pelajaran. Selanjutnya, definisi dan jenis-jenis gaya belajar, gaya berpikir, kepribadian, dan temperamen. Yang pertama, gaya belajar, yaitu cara yang kita sukai untuk melakukan aktivitas seperti berpikir, mengolah, dan memahami sesuatu. Nah, gaya belajar jenisnya ada 3. Yang pertama, visual, yaitu kemampuan belajar menggunakan penglihatan. Anak yang memiliki gaya belajar visual, ia lebih suka membaca, dan dalam proses pembelajaran dia harus diberikan contoh nyata seperti gambar, video, slide, dan lain-lain. Yang kedua, jenis gaya belajar yaitu auditory, yaitu kemampuan belajar menggunakan pendengaran untuk menerima informasi. Dan yang ketiga, gaya belajar kinestetik, yaitu kemampuan belajar dengan gerakan tubuh atau sentuhan dari benda-benda. Gaya belajar kinestetik ini yaitu sering atau suka dengan praktek. Yang kedua, gaya berpikir, yaitu cara seseorang untuk mengatur dan mengolah informasi yang diperoleh dari pembelajaran. Jenis gaya berpikir ada 2. Yang pertama, gaya mendalam atau dangkal, dan yang kedua, gaya impulsif atau reflektif. Gaya berpikir dalam yaitu siswa dapat memahami pelajaran secara mendalam dan dapat menghubungkannya dengan pelajaran yang lebih luas. Sedangkan gaya berpikir dangkal yaitu hanya sekedar menghafal informasi tanpa memahaminya dengan baik. Selanjutnya, gaya berpikir impulsif yaitu siswa cenderung bereaksi cepat tanpa memikirkan secara mendalam. Sedangkan gaya berpikir reflektif yaitu siswa berpikir dengan cepat tetapi juga tetap memikirkan jawaban yang benar.
Yang ketiga, kepribadian, yaitu pola pikir, emosi, dan proses perilaku unik seseorang. Jenis kepribadian ada 3. Yang pertama, introvert, yaitu seseorang yang lebih suka bekerja sendiri, lebih menyukai suasana tenang, juga analitis dan pemikir yang mendalam. Yang kedua, extrovert, yaitu menyukai hal-hal yang melibatkan orang lain seperti dalam komunitas sosial, cenderung mudah bergaul dan ramah. Dan yang ketiga, ambivert, yaitu kombinasi antara introvert dan extrovert. Dia sering dianggap cepat berubah sikap. Tipe ini cenderung mudah beradaptasi dengan orang yang berinteraksi dengan benar. Yang keempat, temperamen, yaitu cara seseorang berpikir, berperilaku, dan bereaksi. Jenis temperamen ada 4. Yang pertama, sensorik, yaitu cenderung realistik, mengandalkan indera, mudah beradaptasi. Yang kedua, intuitif, yaitu kepekaan batin yang kuat dan jelas. Mereka cenderung memikirkan masa depan dan tidak menyukai rutinitas sehari-hari. Yang ketiga, berpikir. Ini memiliki kecenderungan logika, terlihat dingin dan sulit mengekspresikan emosi. Dan yang terakhir, emosional. Ini cenderung melibatkan emosi dalam keputusan mereka, mudah beradaptasi serta mudah tersinggung dan menangis. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi gaya belajar dan berpikir. Ada 4 faktor. Yang pertama, faktor fisik, yaitu kesehatan atau keadaan fisik. Ketika anak lagi lapar, cenderung kurang berkonsentrasi. Yang kedua, lingkungan sekolah atau institusi siswa. Lingkungan sekolah atau institusi siswa harus menyediakan fasilitas untuk belajar. Yang ketiga, pribadi. Dan yang keempat, kepribadian guru. Guru haruslah memberikan arahan dan motivasi kepada siswa. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kepribadian, yaitu faktor biologis, mencakup ciri-ciri fisik dan kondisi genetik. Yang kedua, sosial interaksi dengan lingkungan sosial. Yang ketiga, kebudayaan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi temperamen, yaitu faktor hereditas atau keturunan, adalah temperamen yang muncul sejak lahir. Contohnya, anak yang orang tuanya kurang mampu beradaptasi, maka anaknya pun akan seperti itu. Yang kedua, faktor lingkungan, seperti cara orang tua memperlakukan dan mendisiplinkan anak-anaknya. Selanjutnya, makalah 3 tentang diversitas sosiokultural pada pendidikan kultur dan etnis, pendidikan multikultural dan gender. Pertama, definisi diversitas sosiokultural pada pendidikan. Diversitas yaitu variasi atau keberagaman. Sosiokultural yaitu sosial dan budaya. Dengan demikian, diversitas sosiokultural adalah variasi yang ada pada masyarakat, terutama pada aspek sosial dan budaya. Diversitas sosiokultural dalam bidang pendidikan melibatkan pengakuan terhadap ragam perbedaan dalam masyarakat, termasuk dalam hal sosial, budaya, agama, bahasa, dan nilai. Selanjutnya, pengertian kultur dan etnis. Kultur atau budaya didefinisikan sebagai sistem perilaku yang terstruktur. Kultur telah menjadi cetak biru yang menentukan perilaku masyarakat dan dikonstruksi dalam kerangka kehidupan berkeluarga. Sedangkan etnis adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan ras, adat, agama, bahasa, keturunan, dan sejarah, serta membentuk keterikatan sosial dan menciptakan sistem budaya yang terkait. Selanjutnya, pengertian pendidikan multikultural dan gender. Pendidikan multikultural adalah kebijakan sosial yang didasarkan pada prinsip pelestarian budaya serta saling menghormati di antara seluruh masyarakat, kelompok, budaya dalam masyarakat. Pendidikan multikultural mencakup semua kebijakan dan praktik yang dapat digunakan sekolah untuk meningkatkan hasil pendidikan. Sedangkan gender diartikan sebagai perbedaan yang nyata antara laki-laki dan perempuan dalam hal serta nilai dan perilaku. Gender juga diartikan sebagai konsep budaya yang berupaya menciptakan perbedaan peran, perilaku, psikologi, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan
yang berkembang dalam masyarakat. Faktor-faktor diversitas sosiokultural pada pendidikan. Yang pertama, faktor agama dan keyakinan. Dua faktor ini sangat penting untuk berkontribusi terhadap keberagaman sosial budaya. Masyarakat agama mengacu pada suatu sistem kepercayaan yang melibatkan keyakinan akan adanya kekuatan-kekuatan spiritual atau Tuhan yang diakui sebagai otoritas normatif tertinggi dalam kehidupan individu dan kelompok. Yang kedua, faktor bahasa dan komunikasi. Dalam masyarakat yang beragam secara sosial budaya, terdapat banyak bahasa yang digunakan oleh berbagai suku, subkultur budaya, atau wilayah geografis yang berbeda. Setiap bahasa mencerminkan identitas dan budaya kelompok yang menggunakannya. Yang ketiga, faktor nilai dan norma sosial. Nilai dan norma sosial berperan dalam membentuk keberagaman sosial kultural dalam suatu masyarakat. Dan yang terakhir, peran gender mencakup peran sosial perilaku dan harapan yang ditentukan oleh masyarakat berdasarkan jenis kelamin seseorang. Selanjutnya, makalah 4 tentang proses belajar anak berbakat dan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Pembahasan pertama yaitu pengertian anak berbakat dan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Anak berbakat adalah mereka yang mempunyai kemampuan lebih dalam segi kecerdasan atau intelijensi, kreativitas, cara atau teknik, sosial, fisik, dan tanggung jawab yang melebihi rata-rata anak normal sebayanya. Sedangkan anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang memerlukan pendidikan dan layanan spesifik untuk mengoptimalkan perkembangan potensi kemanusiaan mereka. Anak berkebutuhan khusus berbeda dengan anak seusianya atau bahkan anak-anak pada umumnya. Selanjutnya, strategi dalam proses pembelajaran anak berbakat diperlukan program pendidikan atau layanan khusus untuk anak berbakat yang bertujuan memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi sesuai kemampuan masing-masing, seperti kurikulum berdiferensi, model pembelajaran, model penilaian, dan guru anak berbakat. Sedangkan strategi dan proses pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus atau ABK yaitu dengan memasukkannya ke kelas reguler, sehingga mereka dapat belajar bersama teman sebaya mereka. Ini membutuhkan dukungan dengan semua pihak, termasuk siswanya sendiri, orang tua, dan masyarakat. Melalui pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus dapat mengoptimalkan potensi mereka bersama dengan anak lainnya. Adapun proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus atau ABK dengan bantuan guru pendamping khusus atau GPK untuk merencanakan kegiatan tindak lanjut seperti bimbingan belajar. Proses belajar anak berbakat seringkali dihadapkan pada sejumlah masalah internal dan eksternal. Masalah internal meliputi pembangunan yang tidak merata, hubungan sejawat yang sulit, kritik diri yang berlebihan, perfeksionisme, penghindaran pengambilan risiko, multipotensialitas, dan tantangan anak berbakat penyandang disabilitas. Di sisi lain, masalah eksternal meliputi budaya dan norma sekolah, harapan orang lain, hubungan sejawat, depresi, dan hubungan keluarga. Anak berbakat sering mengalami kesulitan karena kurangnya dukungan pendidikan yang mereka perlukan untuk mengembangkan potensi mereka. Proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus juga sering terhambat oleh kurangnya kehadiran guru pendamping, pemahaman guru yang kurang dalam menangani kebutuhan khusus, keterbatasan fasilitas karena anggaran terbatas, pandangan negatif terhadap pendidikan inklusif, dan kesulitan guru dalam memahami anak-anak berkebutuhan khusus. Makalah 5 tentang teori-teori belajar, pendekatan behavioral, dan kognitif sosial. Pengertian behavior. Behavioral merupakan istilah yang biasa erat kaitannya dengan bidang psikologi. Behavior berasal dari kata bahasa Inggris behavior, yang berarti tingkah laku atau sikap.
behavioral merupakan aliran psikologi yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Adapun teori-teori belajar pendekatan behavioral ada 3. Yang pertama, classical conditioning, yang kedua, operant conditioning, dan yang ketiga, connectionism. Langsung saja, teori yang pertama yaitu classical conditioning. Teori ini dibawa oleh seorang ilmuwan dari Rusia yang bernama Ivan Petrovich Pavlov. Teori classical conditioning ini dibuat melalui percobaannya terhadap anjing. Teori belajar yang kedua yaitu operant conditioning. Ini merupakan teori behavioral yang terkenal yang dicetuskan oleh Bertus Frederick Skinner atau biasa kita sebut B.F. Skinner. Teori ini ia buat melalui percobaannya dengan tikus. Dan yang terakhir, teori belajar connectionism yang dicetuskan oleh Edward Lee Thorndike. Pada teori ini, ia melakukan eksperimen dengan kucing sebagai subjeknya. Teori belajar pendekatan behavioral, khususnya classical conditioning, operant conditioning, dan connectionism, memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan dan konsekuensi dari perilaku tersebut. Classical conditioning menjelaskan bagaimana stimulus dapat menghasilkan respons yang telah dikondisikan, sementara operant conditioning menjelaskan bagaimana perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi yang menyertainya. Sementara itu, connectionism mengemukakan bahwa belajar melalui proses trial and error dan pembentukan hubungan antara stimulus dan respons. Di sisi lain, teori belajar kognitif sosial yang diprakarsai oleh Albert Bandura menekankan peran faktor sosial, kognitif, dan perilaku dalam pembelajaran. Bandura menunjukkan bahwa pembelajaran juga melibatkan proses kognitif, di mana individu mampu mengekspresikan dan mengubah pengalaman mereka secara kognitif. Teori ini menyoroti pentingnya perhatian, pengamatan, dan peniruan dalam proses pembelajaran. Pendekatan behavioral dapat membantu dalam merancang strategi pembelajaran yang mengakomodasi respons terhadap stimulus dan konsekuensinya. Sementara terhadap kognitif sosial dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pengalaman dan interaksi sosial mempengaruhi pembelajaran. Dengan demikian, kedua teori ini dapat memperkaya proses pembelajaran dan meningkatkan efektivitas pendidikan. Makalah 6 tentang cara pemrosesan informasi dan penyebab lupa serta faktor pengaruhnya. Robert Judge merupakan seorang tokoh penting dalam pengembangan teori pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi merupakan kerangka pemikiran mengenai pembangunan pemuda, sekaligus salah satu aspek dari pembangunan tersebut. Pemrosesan informasi terjadi melalui berbagai interaksi internal dan juga eksternal individu tersebut. Kondisi internal tersebut berasal dari dalam diri setiap individu untuk menimbulkan motivasi untuk mencapai hasil belajar. Sedangkan kondisi eksternal berasal dari rangsangan luar, baik dari lingkungan ataupun aspek-aspek yang mempengaruhi individu dalam proses pembelajaran. Mekanisme dari teori pemrosesan informasi dapat dianalogikan pada sebuah komputer. Sebuah komputer akan menerima informasi dan menyimpannya dalam sistem. Ketika informasi lama diperlukan kembali, maka sistem penyimpanan akan mencoba mengungkapkan kembali informasi tersebut. Nah, cara kerja komputer tersebut sama halnya dengan pemrosesan informasi bagi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Jenis-jenis teori pemrosesan informasi ada 3. Yang pertama, teori kognitif. Pada teori ini,
Pembelajaran dianggap sebagai faktor yang sangat penting dalam pembangunan belajar, merupakan hasil pengolahan informasi yang berupa keterampilan manusia. Yang kedua, teori kapasitas. Contoh teori ini, seseorang biasanya mengendarai sebuah mobil sambil bercakap pada saat yang sama. Jika kedua aktivitas tersebut tidak melebihi kapasitas kita untuk melakukan dua tugas yang berbeda. Yang ketiga, teori pemrosesan otomatis. Teori ini terjadi secara tidak sadar. Biasanya, kita melakukan aktivitas sehari-hari tanpa memerlukan konsentrasi atau usaha mental, dan dilakukannya secara tidak sadar atau otomatis. Faktor-faktor yang terkait dengan pemrosesan informasi ada 3. Yang pertama, pemformatan atau pengkodean. Setiap stimulus atau peristiwa yang ingin diingat oleh ingatan harus mengalami proses pengkodean, di mana stimulus tersebut diubah menjadi suatu kode. Proses transformasi informasi dapat terjadi melalui 2 metode. Yang pertama, transformasi yang tidak disengaja. Sebagai contoh, seorang anak yang dengan keras berteriak untuk memperoleh apa yang diinginkannya, seperti meminta makanan atau uang. Yang kedua, transformasi yang disengaja terjadi ketika individu dengan sengaja memasukkan pengalaman dan pengetahuan yang ke dalam ingatan. Contohnya, saat seorang anak meminta uang, ia dengan sengaja meyakinkan orang tuanya dengan cara yang sopan bahwa ia sangat membutuhkan uang tersebut. Semua tindakan tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran. Faktor yang kedua, storage atau penyimpanan. Ini merupakan fase di mana stimulus atau peristiwa yang telah di-encoding atau disimpan di dalam tempat penyimpanan. Ini stimulus atau informasi akan tetap berada hingga suatu saat perlu diambil kembali atau retrieval. Dan faktor yang terakhir yaitu retrieval atau recall yang artinya pemanggil kembali. Ini merujuk pada langkah di mana informasi yang telah disimpan dalam ingatan bisa dipulihkan. Ini melibatkan pencarian dan penemuan informasi yang telah disimpan dalam memori yang dapat digunakan kembali saat diperlukan, tapi tidak semua informasi dapat diterima dan disimpan, sehingga tidak semua dapat dipanggil kembali. Penyebab lupa dan cara mengatasinya. Lupa berarti kehilangan kemampuan untuk mengungkapkan kembali informasi yang telah kita terima atau pelajari. Lupa bukan berarti hilang informasi atau pengetahuan dari pikiran, tetapi ketidakmampuan mengatur atau mengingat apa yang telah dipelajari dan dialami. Penyebab lupa dapat berupa ketidaksesuaian antara informasi atau materi dalam sistem ingatan. Lupa bisa terjadi karena adanya tekanan yang diberikan pada suatu benda yang ada baik disengaja maupun tidak. Lupa juga dapat disebabkan oleh perubahan sikap dan minat seseorang terhadap proses dan situasi tertentu. Juga dapat terjadi karena seseorang tidak pernah menggunakan atau mengingat topik yang telah dipelajari. Cara mengatasi lupa bisa dengan pembelajaran berlebihan, yaitu siswa mempelajari sesuatu di luar kewajaran, seperti hafalan teks Pancasila yang dilakukan setiap hari Senin. Juga bisa dengan penambahan waktu belajar, misalnya memperpanjang jam belajar dari 1 jam menjadi 2 jam. Melakukan teknik khusus yang membantu siswa mengingat informasi dengan memasukkan informasi tersebut ke dalam sistem penalaran. Serta bisa juga dengan menyusun kembali materi menjadi kelompok kecil yang lebih logis dan mudah diingat. Misalnya, menyusun daftar item dengan arti dan pengucapan yang mirip. Selanjutnya, makalah 6 tentang proses kognitif kompleks, thinking atau berpikir kritis dan kreatif, problem solving dan transfer belajar.
Kognitif berasal dari kata cognition yang artinya pengetahuan. Kognitif merupakan bagian dari perkembangan individu dan mengacu pada kemampuan mental dan aktivitas yang berkaitan dengan proses penerimaan, pengolahan, dan penggunaan informasi. Dalam bentuk berpikir dan pemecahan masalah, manusia membutuhkan kemampuan kognitif untuk memahami dan memproses informasi yang ada. Manusia harus berpikir logis, kritis, dan rasional. Psikologi kognitif adalah cabang psikologi yang berfokus pada pemahaman cara manusia memproses informasi melalui pengamatan yang terstruktur dan pengembangan teori berdasarkan data empiris. Dalam lingkupnya, psikologi kognitif mempelajari berbagai aspek seperti persepsi, pemahaman, berpikir, dan menyelesaikan masalah. Thinking atau berpikir adalah proses rumit di mana kita memproses informasi, mengevaluasi, dan memecahkan masalah. Ini melibatkan penggunaan strategi seperti menganalisis, menggabungkan, menyimpulkan, dan menyederhanakan informasi. Berpikir dipengaruhi oleh hal-hal seperti apa yang kita lihat, apa yang kita ingat, bahasa yang kita gunakan, serta cara kita menyelesaikan masalah. Secara keseluruhan, berpikir adalah cara utama kita memahami dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Problem solving adalah proses mental di mana individu mengidentifikasi, merumuskan, dan mencari solusi untuk masalah yang dihadapi. Ini melibatkan penggunaan berbagai pendekatan dan strategi, seperti pemecahan masalah heuristik, analisis masalah, dan pemecahan masalah. Studi tentang problem solving membantu memahami bagaimana manusia memproses informasi dan menyelesaikan masalah dalam berbagai konteks. Selanjutnya, transfer belajar adalah kemampuan individu untuk mengaplikasikan pengetahuan atau keterampilan yang telah dipelajari dari satu situasi ke situasi lainnya. Hal ini dapat berdampak positif atau negatif, tergantung pada sejauh mana pengetahuan tersebut relevan dalam konteks yang baru. Konsep ini penting dalam memahami bagaimana pengetahuan kita dapat digunakan dan diterapkan dalam berbagai situasi. Makalah terakhir yaitu makalah 8 tentang konsep bimbingan belajar dan pendekatan remedial. Bimbingan belajar merupakan proses pemberian bantuan kepada individu agar dapat belajar memahami diri dan lingkungannya, dengan tujuan membantu mereka mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Tujuan utama bimbingan belajar adalah membantu individu menyesuaikan diri dengan kondisi pembelajaran, membentuk kebiasaan belajar yang positif, dan mencapai kinerja optimal sesuai dengan potensi mereka. Prosedur bimbingan belajar meliputi identifikasi kasus, diagnosis masalah belajar, prognosis solusi, evaluasi kemajuan, dan analisis bantuan secara berkelanjutan. Dalam konteks pendekatan remedial, bimbingan belajar juga dilakukan secara terprogram dan sistematis untuk membantu siswa mengatasi kesulitan belajar yang dialami. Pembelajaran remedial bertujuan untuk memperbaiki atau menyembuhkan kesulitan belajar siswa dengan memberikan penjelasan tambahan, menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda, melakukan ulangan materi sebelumnya, dan memanfaatkan multimedia. Tujuan dari program remedial adalah untuk membantu siswa memahami diri mereka sendiri, meningkatkan metode pembelajaran yang efektif, memilih materi yang sesuai, dan meningkatkan hasil belajar. Prosedur program remedial meliputi menelaah kasus dengan permasalahannya, menentukan alternatif tindakan, melaksanakan pembelajaran remedial,
mengadakan pengukuran prestasi belajar, serta melakukan evaluasi dan diagnosis ulang. Pendekatan program remedial dapat bersifat kuratif untuk mengatasi masalah belajar yang sudah terjadi, preventif untuk mencegah kemungkinan masalah belajar di masa depan, dan pengembangan untuk membantu siswa mengatasi hambatan belajar secara berkelanjutan selama proses belajar mengajar. Selanjutnya, manfaat mempelajari psikologi pendidikan. Di sini ada banyak manfaatnya, di antaranya yaitu dapat memahami cara belajar siswa, mengembangkan metode pengajaran yang efektif, dan dapat mengatasi masalah belajar, mendukung perkembangan sosial dan emosional siswa, menilai kemajuan belajar dengan tepat, menciptakan lingkungan belajar yang positif, mengembangkan kurikulum yang sesuai, mendorong inovasi dalam pendidikan, serta dapat melakukan perbaikan.